Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Dan video kali ini kita membahas tentang kelanjutan dari kasusnya Vina guys. Dan ini benar-benar kasusnya sampai saat ini ya. Sampai saat ini kayak masih belum. Tapi sebenarnya udah ada titik terang guys. Sebenarnya ini adalah dari ujung-ujung episode ya. Penghujung episode dari kasusnya Vina ini guys. Mungkin dalam waktu dekat kita bakal tahu siapa sajakah pelaku-pelaku yang sebenarnya guys. Wow, ini masih pada buron ya. Siap-siap yang kalian yang masih buron. Wow, yuk kita lihat video seperti apa guys. Saya itu didatangin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Kesaksian kakak Sudirman dikejar-kejar oknum P dan dipaksa tanda tangan untuk mengganti Ibu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman sampai meminta tolong ke wartawan di jalan agar dirinya tidak tanda tangan dan tidak dibawa dan oknum P tersebut. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu. Yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an dan setengah 2-an itu saya istirahat, posisinya ada polisi juga datang. Jadi Polres Kota Cirebon kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya dampingin cuma sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama saya pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe jam setengah 2 jam, jam 3 selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap buat bawa saya sama nanyain orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pernah pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin menurut saya udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu Alfa dikejar juga ya. Dan untungnya itu ada wartawan dari TV One, itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Itu kabur dikejar itu. Ngeri juga ya guys ya. Negeri ini sudah bukan tempat yang aman lagi untuk rakyat kecil. Kok aku bacanya merinding loh guys.
Gila ya, sampai begitunya oknum-oknum ini harus ditangkap sih. Kenapa mereka bisa menyudutkan rakyat-rakyat kecil ya, mentang-mentang tidak punya uang, tidak punya kuasa gitu ya. Mereka seenak jidat gitu ya guys ya. Gila sih. Di dalam perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini. Rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana, dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman. Mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan, berencana, ya, apapun. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebabnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Nggak mungkin ada orang berencana tanpa ada sebab usaha. Pasti ada sebab membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya. Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi terasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya di 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif. Itu dia berarti Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di situ melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya. Tapi satu yang penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan si Eki bersama si Peron dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover, yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini Eki itu diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya dia perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara berpotensi fiktif. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Pero ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini mengutuk fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat dipindah ke flyover kalau itu dua orang fiktif? Saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa yang terjadi. Kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 di Cirebon seperti itu nggak lazim. Tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah. Tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu ditantang wawancara dengan saya harus memblow up kekejangan di motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya, sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Makasih ya untuk Bu Titi yang benar-benar berjuang selama 8 tahun dan sekarang mulai ada titik terang guys. Menurut pendapat kalian gimana nih ya? Kalian yang kemarin menghujat Bu Titi minta maaf nih. Kalian harus minta maaf nih kalau kalian kemarin menghujat ya. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.